Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal 6 Januari 2020, tepatnya di hari Rabu di minggu pertama di bulan Januari. Oke, jadi sebelumnya kembali saya refresh bahwa untuk member VVIP Anda tonton 2 morning briefing ya. Morning briefing yang khusus member VVIP itu saya akan bahas detail plan kita untuk tiap harinya gimana. Lalu untuk general bahas market, bahas something ya, intinya apapun lah. Ya intinya apapun yang lagi hits, yang lagi viral, yang di request akan saya bahas di sini. Jadi Anda tetap harus wajib tonton 2. Oke? Ya, jadi Anda wajib tonton keduanya. Ya, mohon maaf tadi saya pause dulu karena ada telepon masuk. Oke, hari ini kita akan banyak bahas. Ya, hari ini kita akan banyak bahas something menarik yang lagi viral. Jadi pastikan Anda tonton sampai habis. Ya, kalau mau dapat manfaat, mau dapat benefit, ya, mau dapat yang cari gratisan, kami kasih, Anda tinggal tonton ya, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe, jangan lupa nyalakan notifikasinya, agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Ya, jadi sebelumnya buat teman-teman yang sudah profit, ya member VVIP atau non VVIP, kemarin saya sudah bilang di morning briefing kemarin, cari sektor properti yang anakannya, ya LPKR, Asri, LPLN, ya itu yang naik paling banyak. Sedangkan BSD, CTRA naiknya nggak banyak. Selamat, itu saya sudah kasih clue, cuan gratis. Lalu Pegas, nanti saya akan ulas kembali Pegas secara singkat. Pegas pun naik. Yang beli selamat. Ya, lalu ada Pans buat yang masih ikut, Nikel, Antam, Tins, ya itu selamat. Pokoknya selamat. Buat yang sudah tonton, baik itu member saya, tentunya sudah pasti profit, ataupun non VVIP, teman-teman di sini yang dapat profitnya ya saya ucapkan selamat. Jangan lupa sisihkan untuk sedekah. Ingat jangan sombong, Anda harus tetap rendah hati. Tetap ingat bahwa rezeki ini titipan ya. Alangkah baiknya sebagian ataupun ya sisihkanlah sebagian untuk disedekahkan. Ya, disalurkan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan, biar lebih berkah. Ya, nah lalu hari ini saya akan bahas terkait bukan sulap bukan sihir TGRA. Ya, kembali lagi Sunmologi 2 berhasil, Moonmologi berhasil, Dadumologi pun sedikit lagi berhasil. Ya, nanti saya ceritakan. Saya ceritakan juga tentang TGRA ini memang ada special case, unique case sekali. Lalu nanti saya akan bahas juga ya seperti biasa saham potensial, dan terakhir saya akan bahas ya sektor, ya di mana sektor saham tersebut, ya sektor saham ini tidak banyak dilirik orang, tapi tanpa kita sadar saham ini sudah naik. Saham-saham ini sudah naik, tapi kita nggak sadar. Ya, nah Anda yang penasaran, Anda bisa chat di kolom komentar, tebak entah itu sahamnya apa, entah itu sektornya apa, silakan. Intinya saham ini mungkin sebagian sudah tahu, sektornya sudah tahu, sebagian mungkin saya yakin mayoritas belum tahu, tetapi sahamnya itu rata-rata itu sudah perlahan bergerak naik semua. Ya, nah nanti ditunggu saja tonton sampai habis. Ya, saya sih spontan, nanti saya nggak tahu bisa di tengah, bisa di akhir saya ngomongnya. Oke, nah sebelum kita mulai, seperti janji saya hari ini di tanggal 5, ya saya recording tanggal 5, saya akan mengumumkan pemenang dari VVIP Silent Trader Championship khusus bulan Desember. Jadi kita record nih dari awal bulan sampai akhir bulan siapa aja sih pemenangnya. Ya returnnya secara percentage, bukan dari modal. Jadi siapapun bisa ikut, dan yang daftar ini udah ratusan ya yang daftarnya. Cuman memang kita pilih 10 orang, ya kita pilih 10 orang ya, di mana 3 orang ini juara 1, juara 2, juara 3 akan dapat hadiah ya berupa gratis member dan top up transfer ya, nanti saya akan kasih uang ke mereka ya. Lalu berikutnya 7 orang sisanya akan mendapat potongan member sebesar 50.000. Ya, jadi nanti saya akan cek kalau memang Januari masih bagus, kita akan adakan. Jadi, Anda silakan cek, ini cuma 10 terbesar, ya, 10 terbesar, tapi banyak juga yang tidak bisa join.
karena memang sekuritas untuk nampilin percentage-nya nggak ada. Ya padahal banyak sekali yang profitnya gila-gilaan. Ya, oke mari kita saksikan ya singkat saja buat yang nggak mau tonton silakan skip. Untuk non VVIP yang Anda daftar Anda silakan tonton. Ya.
Yap, jadi kurang lebih seperti itulah ya. Jadi selamat ya, nanti untuk hadiahnya bisa diproses ke staff silent. Oke, kita akan langsung bahas market. Saya review dulu seperti biasa. Nah, untuk market hari ini saya singkat saja untuk perdagangan hari ini. Ya, market masih so-so lah ya di hari Selasa. Pennant ya, ini pennant triangle lah ya, sama saja pennant triangle itu. Kalau saya nggak apa namanya, nggak terlalu hafal pola-polanya ya. Nah, ini sudah break sebenarnya ya, ini sudah breakout sebenarnya, dan tanpa sadar closing IHSG bagus ya, berhasil tutup jauh. Nah, ini kan di HK nih di akhir. Jadi tandanya ini hal yang baik secara teknikal, tetapi yang perlu kita ketahui market biasanya dari kemarin pun mentok 2 hari, besoknya pasti koreksi di hari Rabu. Jadi hati-hati, sekali lagi hati-hati, saran saya jangan terlena. Tren masih up, ingat tren masih up, tapi Anda jangan sampai terlena. Ya, nanti saya akan ceritakan alasan kenapa kita harus tetap waspada. Ya, nanti saya ceritakan habis ini. Jadi intinya market ya dibiarin dia koreksi, nggak masalah ya. Ini masih pola W ya, intinya ini masih pola W teman-teman ya, ini masih pola W. Jadi ya kita nggak usah khawatir ya. Di pola W ya, saya gambar coba. Ya, seperti ini ya, dan tapi kan kita nggak tahu nih pola W-nya sampai berapa banyak seperti itu. Ya, berapa lama baru terjadi. Intinya kalau saya sih nggak terlalu optimis dia langsung cepat breakout. Kalau cepat breakout ya bagus. Ya, kalau cepat breakout ya bagus. Cuman saya lebih baik perlahan. Ya, dan saya pun juga ada kekhawatiran tersendiri. Nanti saya jelasin. Jadi intinya awas, Rabu ini sudah 2 hari market dikerek naik. Ya, potensi sekali saham-saham kena taking profit, terutama yang sudah naik dalam sepekan terakhir ya, dalam 2 hari ini kita harus hindari, dan kita tinggal cari saham-saham yang belum naik gitu ya. Jadi jangan dipaksa, oh ini udah naik banyak di HK lagi, jangan, kasih dia waktu istirahat, kita switching dulu ke sektor lain. Jadi kita sebagai trader harus kutu loncat. Oh, kemarin saya sektor nikel nih, VVIP. Oh, sekarang pindah ke properti. Ya. Oh, kita pindah lagi nih ke sektor bla bla bla. Ya, ke sektor ini. Oh, ke sektor itu. Nah, member kita cuan tuh. Karena tiap sektor beda-beda rekomendasi saya. Ya, saya pindah-pindah. Oh, momentum nikel udah habis, pindah. Oh, momentum konstruksi sudah habis, pindah. Dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, jadi simpel saja ya, asingnya masih akum gitu ya. Saya rangkum saja, asingnya masih akum, ya kan? Akumnya pun 300 miliar, ini angka yang cukup besar. Lalu misalnya BBRI coba BBRI jualan, ya udah nggak heran. Nah ini BBCA-nya akumnya lebih gila lagi. Dan saya nggak tahu sih, apa udah capai all time high atau belum. Sudah ya, tapi nggak hits ya, sudah sampai all time high. Nah, tapi harus ingat, ini sudah 4 bulan naik terus, secara money ini sudah rawan. Jadi seperti yang saya bilang ya, kalau BBC ini sampai runtuh, indeks akan ikut runtuh. Maka dari itu hati-hati kalau sampai BBC ini mengalami koreksi berat. Ya, ingat ini habis breakout biasa dia akan koreksi dulu. Nah, kalau sampai dia koreksi, takutnya akan mengganggu market. Selamat buat pegang BBCA, saya selalu bilang kalau mau invest, ya saya nggak saranin BBCA karena lelet secara pergerakan. Tapi yang aman ya BBCA. Tapi bank-bank lain seperti BRI, BNI, BMRI itu aman juga. Dan saya lebih rekomen mereka-mereka karena pergerakannya lebih oke. Karena kan yang kita cari itu bukannya cuma dividen ya, dividen pun BBCA kecil banget gitu kan, tapi capital gain terutama yang kita cari. Nah, untuk BBCA meskipun kata orang target 40.000, target 50.000, aduh, saya agak realistis deh. Ya, mendingan cari bank lain yang memang secara valuasi masih murah. Udah, simpel. Banknya apa? Ya, member saya udah tahu lah. Ya, banknya apa. Jadi selamat. Ya, ini perusahaan bagus ya, nggak usah takut. Cuman ya pergerakannya lelet saja. Ya, oke, foreign. Coba kita cek. BBCA, BBNI, Telkom ya masih kemarin ya sama, ASI pun masih diakum, jualan tins, hati-hati tins asing sudah jualan ya, hati-hati sekali lagi, hati-hati untuk pemegang tins karena asingnya jualan
Ya, jadi ya saya harap teman-teman berhati-hati. Ya, Tins coba kita cek. Tins kita sudah taking profit ya. Di Stockbit saya pun sudah kena target 1.700. Ya, selamat. Selamat buat yang percaya dari 1.400 skip itu sudah profit ya 20%-an. Ya, ini RX jual gila-gilaan meskipun ya masih ditampung sih. Jadi so far ya masih oke. Ya ingat ini belum habis, cuman ya kalau kita cek ya dia akan koreksi dulu lah. Oh, closingnya pun jelek ya, gagal break di atas 1645. Nah, ini saham-saham yang potensi koreksi. Yang beli di 1740 ya nangis. Ya, seperti itu. Kita menu sore lanjut menu kemarin dapat, lalu menu live trade pun dapat tips. Ya, selamat lah, selamat intinya. Antam pun juga sama ya. Ini hati-hati. Ini sudah begini 2 kali. Meskipun sentimen nikel masih panjang, tapi dia harus istirahat dulu kalau mau naik lebih banyak lagi. Jadi hati-hati jangan sampai beli di pucuk. Ya, hati-hati. Oke, lalu berikutnya, jadi market sudah saya bahas, ya Anda harusnya sudah paham apa yang harus Anda lakukan. Nah, lalu saya akan ceritakan hal-hal yang mungkin menjadi concern saya. Ya, ini saya sudah ceritakan di grup free ataupun di grup VIP. Jadi buat yang belum join grup Telegram kami yang free, Anda join saja gratis. Ya, nggak perlu join VIP, Anda cukup join di grup Telegram free saja karena saya sering diskusi juga di sana. Jadi nggak masalah lah. Ya, nah saya sudah share semalam tepat sekali sebelum market Dow Jones-nya runtuh. Ya, nah ini gambarnya. Nah, jadi ada 3 garis, Anda bisa perhatikan 3 garis. Ini garis merah atas ya, saya bilang merah atas, merah bawah sama biru. Nah, yang berbahaya, saya kemarin ada gambar satu lagi kalau nggak salah. Oh, di sini. Oke. Mana ya? Ya, oke lah. 2 garis ini sudah cukup lah. Sebentar, kita. Oke, nah jadi seperti ini. Ya, ini abaikan saja. Ini pola double top yang ternyata jadi triple bottom seperti itu ya. Ini triple bottom jadinya. Nah, ini adalah pola rising wedge. Teman-teman yang paham pattern mungkin paham lah. Intinya saya ya ada yang bilang rising wedge, ada yang bilang bearish triangle, ada yang bilang ascending triangle. Ya intinya ialah ini pola yang sangat berbahaya. Ya ini pola yang sangat berbahaya karena indeks ataupun sahamnya terkesan naik, tapi makin lama kenaikannya udah menyempit. Nah, ketika kenaikannya sudah terbatas, akan timbul gejolak di ujung sini. Ya cuman nggak biasanya nggak akan sampai ujung, sampai dekat-dekat sini sudah terjadi. Dan kemarin pun terjadi. Market Dow Jones hampir turun 3%. Saya nggak tahu penyebabnya apa, saya nggak mau cari tahu, tetapi dia breakdown. Nah, ini yang harus dikhawatirin. Kalau sampai dia breakdown dan breakdown rising wedge, ya setidaknya Dow Jones ini potensi sekali nguji supportnya lagi. Ini support pertama sudah ditembus, support kecil. Next supportnya itu ada di sini, teman-teman. Ya, ya di sini nih saya nggak gambar garis ya. Oke, ini support berikutnya. Ya, ini support berikutnya, teman-teman. Nah, di sini ya, di 29.500. Ya, ini next supportnya yang belum tertembus dan ini adalah support gap yang sangat mengerikan. Di 28.500 sampai 28.900. Jadi ini merupakan area gap yang sangat mengkhawatirkan. Karena gap ini besar sekali. Saya nggak tahu sih di Dow Jones itu gap itu gimana ya. Kalau di market kita untuk di saham sendiri memang gap itu potensial tertutup. Tapi kalau di indeks ya gap-gap kecil biasanya nggak ketutup. Ya contoh ini ada gap. Ya masa sih Dow Jones turun lagi ke 23.000, di sini ada gap. Nah ini kan agak sulit untuk ditutup. Nah maka dari itu saya nggak tahu sih akan tertutup atau tidak, tetapi pola ini yang harus kita perhatikan. Ya jadi saya takut di US sendiri mau demo ya tentang Trump lagi-lagi selagi Joe Biden belum benar-benar bebas terpilih 100% baik itu secara hukum dan sebagainya, maka potensi-potensi ini masih ada. Ya jadi ini dikhawatirkan ada berita jelek, market Dow Jones pasti akan langsung tumbang. Nah, ketika market Dow Jones-nya bereaksi terlalu
parah, ini untungnya closing cuma 1% ya, 1,25% minusnya. Nah, tapi kalau nanti 3%, 4%, semua bursa itu pasti akan merah dan berdampak pada market kita. Gitu. Ya, jadi Anda harus paham korelasinya. Ya, itu hal-hal tips-tips yang harus kita waspadai. Lalu PSBB juga harus kita waspadai meskipun ya alhamdulillah tidak terjadi, kita tetap harus waspadai, kita bisa perhatikan lonjakan Covid ya sehingga kita bisa melakukan tindakan antisipatif. Ya, jadi itu untuk antisipasinya Anda silahkan ya pikir-pikir lagi masuk akal atau tidak. Lalu saya akan ceritakan terkait rekomendasi kemarin LPKR ini yang naiknya paling banyak walaupun koreksi ya. Ada bandar yang TP, ada beberapa bandar yang TP dan sah-sah saja ya LPKR, APLN, ASRI. Ya, rekom kita yang mana? Oh, yang yang LPKR ya, yang naiknya paling banyak. Seperti itu. Jadi di VVIP kita memilih yang terbaik. Ya, asli 7%, LPKR hampir 10%. Lalu menu sore konstruksi kita ADI 4%. Sisanya melempem. WSKT, Wika, nah malam merah. The best ya. Lalu saham kawalan kita TINS. TINS naik hampir 7%, Antam pun ya cuma 6%. Lebih tinggi TINS daripada Antam dan Inco. Jadi selamat ya karena di VVIP luar biasa sekali. Kita banyak sekali menu-menu swing kita kena target semua. Saya nggak ceritain menu swingnya apa karena swingnya masih bisa dibeli lagi ya, turun lagi, sudah kena TP turun lagi beli lagi. Ya nanti untuk member VVIP Anda silakan nonton morning briefing khusus member. Oke, nah lalu saya akan bahas terkait TGRA. Jadi, kenapa TGRA bisa jadi dadumologi? Nah, bukan sulap, bukan sihir. Memang ini adalah ilmu teknikal, ya. Cuma namanya aja dadumologi. Tapi, dadumologi ini sudah 2 kali dibahas. Anda klik dadumologi, itu cuma ada di YouTube kami. Ya, itu ada di, mana nih? Ya, nah di tanggal 11 Desember, ya, morning briefingnya. Dan di morning briefing 22 Desember. Jadi di dua ini nih. Nah, di sini adalah rekomendasi pertama TGRA. Ini waktu harga TGRA masih di 140. Kita di VVIP sejak TGRA kami rekom itu sudah 45 kali taking profit. Dan ini yang terbesar ya puncaknya. Ya, lalu saya singgung lagi di 22 Desember. Kenapa saya singgung lagi? Karena ini ya 11 Desember itu di sini. Ya, ini morning briefing untuk tanggal 11 gagal. Di sini mulai hype lagi di 22. Nah, di sini akhirnya dadumologi kembali beraksi seminggu kemudian. Keren nggak? Keren ya. Jadi dalam waktu ya sekitar sebulan, ya let's say lah kita bisa bilang kalau besok naik 10% aja mungkin sudah 50%. Keren ya, selamat buat yang percaya, buat yang ngikutin beli tinggal meram karena saya sudah bilang yang di VVIP batas 133. Udah, keep aja. Ya, 133 jebol out. Tapi selagi itu dadumologi masih. Selamat buat yang masih keep, yang profit silahkan chat di kolom komentar TGRA baik itu yang dapat gratis ataupun tidak. Oke, jadi TGRA ini agak special case. Jadi saya sudah bilang dari kemarin ya, ini belum jalan, sedangkan temennya ini Juste udah 200 bahkan sempat hampir ke 300 ya 296. Pure Just Sky sudah di 300 dari dulu bahkan sempat ke 400. Pure Just Sky ya ini deal agak beda ya, bahkan deal pun sempat ke 200 dulu. Terus apalagi Bos ya nih teman-temannya nih, Bos pun sempat udah ke 200. Nah sedangkan TGRA ini belum jalan, satu-satunya reksadana bermasalah salah satu yang belum jalan di TGRA. Nah makanya saya bilang udah beli aja, nih mau perusahaan aneh-aneh, perusahaan kasus ya tapi secara teknikal ini yang belum naik dan boom terjadi dengan volume yang menurut saya tertinggi sepanjang di IPO harusnya. Ya, harusnya tertinggi sepanjang IPO lah. Harusnya tertinggi sepanjang IPO atau setidaknya tertinggi sepanjang 2 tahun terakhir. Ya, nanti saya akan bahas bandarmologinya. Nah, uniknya buat Anda yang mau tahu TGRA, ini kan baru keluar berita nih ya tentang Waskita dan WSKT dan TGRA bekerja sama untuk membangun
EBT ya, pembangkit listrik EBT. Jadi pembangkit listrik energi baru terbarukan. Dan memang kalau Anda yang belum tahu, TGRA ini masuk ke dalam sektor infrastruktur dalam subsektor energi. Jadi ini merupakan perusahaan pengembang ya, pengembang energi terbarukan. Nah, kalau kita sudah paham namanya juga energi terbarukan ya, jadi teman-teman sudah paham bahwa energi ini akan menggantikan beberapa komoditas ya, seperti misalnya batu bara, salah satu yang potensi diganti ya. Di Eropa sana sudah digaungkan bahwa batu bara sudah tidak layak karena tidak ramah lingkungan, kita ganti dengan energi terbaru. Nah, pembangkit listriknya ini TGRA perusahaannya. Jadi kalau kita bandingin dengan deal Dewata Freight ya, ini transportasi, pure, metal nih saya nggak tahu pure ini apa ya, terus juga Just Sky ya, dan lain sebagainya. Nah, TGRA ini termasuk yang prospeknya paling menarik. Jadi kita kesampingkan dulu ini perusahaan yang sempat bermasalah sehingga bandarnya memutuskan untuk cut loss dan jualan ya. Nah, tapi secara bisnis model ya perusahaan ini perusahaan yang cukup baik menurut saya. Ya, karena cepat lambat entah beberapa tahun yang akan datang energi terbarukan ini akan terus digoreng beritanya. Seperti itu, cepat lambat pembangkit listrik akan switching dari batu bara ke energi terbarukan meskipun nggak dalam jangka dekat. Ya, karena mau bagaimanapun batu bara merupakan energi termurah. Ya, komoditas termurah yang bisa pembangkit listrik. Itu batu bara masih energi termurah. Termurah dan ya let's say kita bilang tergampang lah. Ya, nggak rumit, sumber daya masih banyak. Ya, di Indonesia sendiri dari Kementerian SDM itu batu bara masih bisa bertahan 50 tahun lagi sumber daya yang ada di Indonesia. Ya, itu kutip dari Kementerian SDM. Nah, tetapi cepat lambat ini prospek masa depan, ini perusahaan-perusahaan masa depan yang mungkin akan bertumbuh. Sekarang sih belum. Ya, cuman kita sudah paham sekarang bahwa TGRA ini beda dengan deal, beda dengan BOS. BOS itu batu bara tapi hancur. Ya, nah TGRA ini terlepas dari fundamentalnya jelek ya. Ya perusahaannya sih kacau. Minus ya. Cash flow negatif, tapi hutangnya masih oke. Ya, hutangnya terjaga. Nah, ini kan tandanya perusahaan ini masih prospek growth-nya masih tinggi ke depannya. Jadi dihargai di harga 100 itu kesannya menghina sekali. Ya karena ini emiten-emiten masa depan. Ya emiten-emiten masa depan ialah emiten-emiten pembangkit listrik seperti ini. Ya. Jadi di satu sisi kita tahu reksadananya ya Big Fund ini mau ngangkat harganya untuk meningkatkan kinerja portofolionya. Di satu sisi didukung sama sentimen. Ya sentimen dari model bisnis perusahaannya makin kuat lagi. Kalau deal BOS itu nggak jelas, dia naik karena bandar mau ngangkat kinerja portofolionya, tapi nggak ada apa ya, nggak ada pendukungnya, nggak ada pendorong tambahan. Kalau Just Sky kan kemarin mau RI, makanya dia sempat ke hampir 300-an Just Sky. Ya tapi nggak ada pendorong, ya susah melempem lagi. Nah begitu pula dengan TGRA, baru keluar berita setelah closing. Ya tandanya ini masih mau digoreng. Ya coba kita cek. Ya, nah ya ini dipom-pom ya sama beberapa anak, sama salah satu orang yang mungkin teman-teman sudah paham siapa. Intinya ya dia pom-pom kami sudah beli dari bawah. Titik. Ya bodo amat dia pom-pom, dia bantu angkat ya terima kasih. Kita bisa profit sampai akhir. Nah, tapi yang harus Anda perhatikan, saya melihat bahwa TGRA ini potensi-potensi repo menurut saya. Ya, ada potensi repo cuman nggak gede. Jadi hati-hati kalau saham-saham sudah terindikasi repo, ya dadumologi, judi. Jadi pergerakannya sangat sulit kita prediksi. Ya turun-turun terus, naik-naik terus. Kayak gitu. Ya dari bandarmologi nih tuker-tuker barang. Ya, oh terkesan CP jualan hari ini, XA jualan, besok dia beli. AR jualan. Anda perhatiin TGRA gitu terus. BK, AK beli, besok jualan. Ya kan nggak mungkin dia jual beli gitu kan pasti rugi. Nah maka dari itu nih ada something di sini, entah aksi korporasi, entah dia mau goreng berita. Intinya secara teknikal dia sudah break 170-an. Ini adalah ya kita bisa bilang dadumologinya berhasil, works 200.
Ya, semoga ya target berikutnya ya. Ini sudah break ya 162. Next targetnya jelas di sini teman-teman. Ya 196 ini sudah pas-pasan. Besok pasti tercapai. Next targetnya itu di 260 di harga IPO-nya. Ya, bisa gak ke sana? Bisa, cuman ya mungkin banyak drama. Ya, intinya selagi dia bisa di atas 170, maka masih prospek untuk naik. Ingat ya, 170 sudah jadi base supportnya, jadi Anda bisa trading selagi dia di atas 170. Ya, jadi intinya ini perusahaan yang bandarnya, big fund memang mau ngangkat, didorong sama sentimennya. Jadi klub makin kuat. Ingat, ini bisnis model yang sangat menarik, tapi tetap fluktuatifnya tinggi sekali. Saran saya pasang trailing stop, sudah profit, jual sebagian, jual bertahap, terserah, intinya jangan sampai loss. Untuk TGA. Ya, buat Anda yang penasaran analisanya, Anda kalau nggak percaya di sini. Ini ada bukti digital, Anda bisa tonton di sini. Di menit-menit akhir biasanya. Ya, oke. Berikutnya saya akan kasih tahu sektor. Ya, sektor yang orang lain belum tahu, ya, atau dalam tanda kutip saya cek mayoritas belum ngeh, istilahnya tuh belum peka, belum ngeh itu tahu ya, belum ngeh itu kayak oh ada ya sektor ini. Nah kayak gitu ya. Nah, jadi sektor ini saham-sahamnya ini sudah naik, bahkan sudah naik beberapa sudah naik cukup banyak. Cuman kita nggak sadar. Saya pun baru sadar seminggu 2 minggu ini. Ya, saya pun baru sadar seminggu 2 minggu ini. Dan kebetulan saya dapat info juga insider ya dari ya eh, apa namanya sekuritas ya kenalan saya ya beliau memang kenal sekali dengan head research dari sekuritas jadi ya dapatlah insidernya. Jadi perusahaan sektor-sektor ini udah naik ya mayoritas lah let's say sudah naik tapi kita nggak sadar. Saya yakin teman-teman sih mayoritas belum sadar. Nah, kalau yang tahu silahkan chat di kolom komentar. Ya, nanti saya, kalau betul nanti saya bilang betul. Kalau salah, ya saya bilang salah. Ya, Anda silakan sendiri. Intinya sektor ini belum terusik. Kalau sektor ini sampai diketahui retail, maka dia bisa terbang gila-gilaan. Sejauh ini sih belum terusik. Jadi bandar masih bebas naikin harga saham. Ya, nah nanti saya tidak ceritakan detail, Anda cari tahu dulu sahamnya apa, sektornya apa. Intinya mungkin dalam bulan ini akan perform, ya mungkin puncaknya di bulan ini dan di bulan depan. Nanti saya detailnya akan jelaskan di morning briefing khusus VVIP. Seperti itu, ya. Oke, lalu untuk rekomendasi ya seperti biasa hari Rabu ini agak mungkin terkoreksi ya jadi Anda mungkin harus lebih konservatif. Ya mungkin Anda bisa praktikkan sektor CPO ya. Ini CPO terutama coba SSMS. Ya SSMS terutama Anda bisa lirik ya. Oke, dia break 1335, intinya dia break 1300 ini bagus sekali. Nah, ya, dia break 1300 ini bagus sekali. Oke, CPO masih bisa dilirik. Nah, lalu ada yang tanya, Om, farmasi gimana? Ya, ini nanti saya akan ceritakan detail juga di morning briefing VIP. Intinya ini masih bisa dilirik. Ya, kita cek saja. Ya, kita cek saja IRA, AMG, YB, BK. Oke, good. Ya, enough. Coba. Enough. Oke. Kurang good. Ya, YP, KF. YB, MG, FZ. Oke, good. Ya, jadi IRA dan KF ini menarik. Cuman yang harus kita perhatikan ialah hati-hati kalau buat teman-teman yang baru mau kejar harga. Ya, YB MG beli di 1200. Di 2000 sama di 2100-an lah, 2080. Ya, harga IRA berapa? 2120. Artinya sudah profit. Ya, artinya sudah profit ya untuk MG sudah profit 6%, untuk YB sudah profit ya sekitar mungkin let's say lah 3%. Nah, kalau mereka sudah profit, mereka bisa jualan. Tetapi melihat dari dia all time high, ini menarik sekali. Ya, biasanya space open masih up, tapi habis itu mungkin diguyur. Ya, jadi hati-hati IRA, KF, INA. Nah, untuk KF kalau kita cek
Ya, MG beli di 4815, YB beli di 4750 lah kita bisa bilang. Harga sekarang 4115, 4125. Nah, ini kan tandanya MG dan YB sudah posisi untung. Artinya mereka ini broker-broker iseng, teman-teman. Ya, mereka bisa tiba-tiba taking profit di jam 9. Jadi ketika kita beli, dia jualan, akhirnya sahamnya turun. Nah, tetapi entah kenapa ya menurut saya ini justru masih mungkin dikerek naik ya, karena mungkin teman-teman tahu ya apa namanya, Pak Presiden akan live streaming ya untuk divaksinisasi live. Jadi ya mungkin akan menciptakan optimisme, karena kan di masyarakat beredar ketakutan, vaksinnya gimana ya, aduh saya nggak mau divaksin deh, takut dan sebagainya. Nah, Pak Presiden memberanikan diri, beliau yang mungkin jadi orang pertama yang disuntik langsung live. Nah, mungkin ini menjadi sentimen, oh vaksinnya bener-bener oke loh, karena Presiden pun suntik. Terlepas dari konspirasi katanya, paling vaksinnya diganti vitamin C. Oke, saya nggak bahas tersebut, tapi saya yakin apa namanya, hal tersebut sih nggak etis lah ya, nggak mungkin terjadi. Jadi masyarakat investor melihat, oh vaksin ini benar-benar oke, sehingga saham-saham farmasi ini saya yakin masih akan terus berlanjut ya. Jadi untuk IRA agak hati-hati. Nah, untuk KF Inaf ini masih bisa dilirik. Karena apa? Karena dia belum breakout all time high-nya. Ya, jadi dia baru rounding di sini, baru melengkung, dan ya potensi target terdekat KF Inaf di 5250, KF di 5450. Nah, kalau dia bisa break, akan terbang lebih tinggi lagi. Ya. Ingat, saham-saham farmasi saya bilang keep aja sampai vaksinisasi selesai, masih bisa di keep. Jadi CPO bisa diperhatikan, lalu farmasi mungkin fast trade kita juga masih bisa kalau teman-teman yang mau, ya. Oke, sebentar ya. Ya, lalu mungkin properti construction ini juga masih oke. Ya, ini masih sideways saja, tetapi balik lagi saya prefer ADI. Ya, saya lebih prefer ADI. WSKT boleh lah. WSKT ini digoreng berita, ya meskipun secara fundamental saya nggak suka. Ya, tapi ya karena digoreng berita Anda bisa perhatiin WSKT, ADI, atau anaknya WSBP. Seperti itu. Jadi ini sektor-sektor yang masih perform, jadi Anda bisa lirik. Sisanya Anda lebih konservatif lah, karena market mungkin cenderung lebih taking profit. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Buat Anda yang mau join VVIP, masih ada promo, silahkan join Telegram kami, chat ke staff saya. Ya, thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.